Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi? Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri Kak mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang benar-benar udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Kak, ini dari Andrew-nya yang memutus komunikasi atau ada larangan dari Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya ini kan jelas dulu. Saya kan lagi menggugat, memproses. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya, kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya, jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Apa karena takut luluh gitu Kak kalau Ya komunikasi? mungkin bisa jadi ya. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalin komunikasi bagaimana gitu kan? Sudah Ada. tertutup komunikasi. Oh, udah tertutup, paling melalui babysitter aja. Cuma disampaikan gitu aja berarti. Tapi dari Andrew juga ada keinginan untuk mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum Kakak memutuskan mau? Dari siapa? Dari siapa yang Dari mempertahankan? Andrew sendiri ada dari Gimana tuh? Ya jadi gini, itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Tengku pada waktu itu ya. Jadi saya bantu mewakili Dewi untuk menjawabnya. Jadi sesimpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini, ya. Salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, 5 ya. tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga, ini kan membuat Teguh Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu, gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Kak Dewi, selain selingkuh mungkin ada faktor lain nggak Kak? Misalnya kekerasan atau hal lain yang nggak bisa dimaafkan? Enggak ada. Semuanya baik-baik aja. Dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Kak Dewi, mohon konfirmasinya, apakah memang sebelum menikah sifat dari Andre ini memang sudah diketahui terlebih dahulu sama Kak Dewi atau seperti apa? Jawab. Abang aja yang jawab. Abang soalnya curhatnya udah ke abang Ya. semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu. Begitu. Nah, Kak Dewi, apa yang akhirnya menjadi alasan ketika Kak Dewi memilih untuk ngepostnya di sosial media nih Kak? Alasannya? Ya. Ya karena memang saya udah sering memaafkan. Jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat
para Suami. ibu-ibu ini atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Tapi Kak Dewi agak terkejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang di luar dugaan seperti itu? Saya nggak nganggep sih Mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Komunikasi sendiri sama saudara Rashid sejauh ini seperti apa nih Pak? Komunikasi kalau misalnya sama dia itu cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.